Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, para orang tua yang kami muliakan, serta rekan-rekan mahasiswa semua yang saya banggakan. Pernahkah kita merenung sejenak di tengah kemudahan informasi yang mengalir deras sekarang, mengapa bangsa kita justru seringkali terjebak dalam pusaran berita bohong atau hoax? Mengapa kita lebih mudah mengetik komentar daripada memahami isi bacaan secara utuh? Hari ini saya berdiri di sini bukan sekedar untuk berbicara, melainkan untuk mengajak kita semua menatap sebuah kenyataan pahit tentang kondisi literasi generasi muda kita di tengah era digital ini. Hadirin yang saya hormati, literasi bukan hanya soal membaca buku, tetapi soal bagaimana kita memahami dunia. Literasi adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan berpikir kritis terhadap informasi. Sayangnya, kondisi budaya membaca kita saat ini masih memprihatinkan. Berdasarkan data dari UNESCO, Indonesia berada di urutan kedua dari bawah dalam hal literasi dunia. Minat baca masyarakat Indonesia hanya sebesar 0,001%, yang artinya dari 1.000 orang hanya 1 orang memiliki budaya membaca yang kuat. Rendahnya literasi bukan hanya masalah individu, melainkan ancaman nyata bagi daya saing bangsa di kancah internasional. Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa riset dari Center Connecticut State University pada tahun 2016 menetapkan Indonesia berada di peringkat ke-60 dari 61 negara terkait minat baca. Mirisnya, infrastruktur pendukung membaca di Indonesia sebenarnya jauh lebih baik dari negara Eropa. Namun keinginan untuk membaca buku tetap rendah. Rekan-rekan generasi muda yang saya banggakan, saat ini perhatian kita tersita oleh layar ponsel. Data dari YouGov menunjukkan bahwa 78% Gen Z sangat aktif menggunakan media sosial. Kita menjadi generasi yang bawel di media sosial, namun malas untuk membedah informasi secara mendalam. Akibatnya, kita seringkali menelan mentah-mentah informasi tanpa mampu membedakan mana yang fakta, mana yang sekedar opini atau hoax. Budaya membaca di zaman digital bukan hanya soal seberapa banyak buku yang kita baca, tetapi soal bagaimana menggunakan logika dan daya kritis untuk mencari arus informasi yang tak terbendung. Tanpa kemampuan analisa yang baik, kita hanya akan menjadi konsumen data yang pasif, bukan inovator yang progresif. Hadirin sekalian, meningkatkan literasi memerlukan tindakan nyata. Untuk rekan-rekan pelajar dan mahasiswa, mari kita mulai membiasakan diri untuk memverifikasi setiap informasi sebelum membagikannya. Untuk para pendidik dan orang tua, mari kita jadikan budaya membaca sebagai kondisi utama di rumah maupun di sekolah. Sebagai penutup, mari kita ingat kembali bahwa kemajuan dari sebuah bangsa tidak hanya diukur dari kecanggihan teknologinya, melainkan dari kualitas pemikiran rakyatnya. Mari kita buktikan bahwa generasi Indonesia bukan hanya generasi yang cakap jemarinya di layar ponsel, tetapi juga tajam logikanya dan pikirannya melalui literasi. Sekian pidato dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.